Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang surat Al-Alaq. Maka adapun tujuan daripada surat Al-Alaq ini, Bapak sudah sampaikan pembelajaran kemarin bahwa tujuan pembelajaran kita yang pertama mampu membaca, terus yang kedua mampu menghafal, yang ketiga mampu mengartikan, dan yang keempat memahami isi kandungan. Sekarang tujuan pembelajaran kita yang kita akan bahas pada hari ini tentang yaitu mampu menghafal surat Al-Alaq. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran kita yaitu menghafal surat Al-Alaq. Dengarkan baik-baik ya, kalian ikuti dalam hati, kalian bisa hafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, saya ulangi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yaitu ayat yang kedua. Dengarkan baik-baik ya, supaya kalian bisa menghafalnya. Ayat yang ketiga, Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' wa rabbukal akram. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Ya, kita menghafalnya 4 ayat dulu ya, jangan sekaligus supaya mudah dalam menghafalnya. Saya ulangi. Ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Ya, selanjutnya ayat yang kelima. Dengarkan baik-baik supaya kalian bisa menghafalnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang kelima. Ayat yang keenam, kalla innal insana la yatgha. Seulangi. Kalla innal insana la yatgha. Selanjutnya ayat yang ketujuh, ar-ra'ahu istaghna. Seulangi. Ar-ra'ahu istaghna. Itu ayat yang ketujuh. Terus ayat yang kedelapan, inna ila rabbika ruj'a. Ya, saya ulangi. Inna ila rabbika ruj'a. Ya, Pak Guru akan ulangi dari ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Dengarkan baik-baik ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu
istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ya, itu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Mudah-mudahan kalian bisa menghafalnya ya. Ya, selanjutnya masih semangat anak-anak semuanya ya. Dengarkan baik-baik, pahami baik-baik, dengarkan baik-baik, semoga kalian bisa menghafalnya. Sekarang ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Dengarkan baik-baik. Bapak akan bacakan. Ara'aital ladzi yanha. Saya ulangi. Ara'aital ladzi yanha. Itu ayat yang ke-9. Selanjutnya ayat yang ke-10. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Ya. Saya ulangi. Abdan idza shalla. Selanjutnya ayat yang ke-11. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Saya ulangi. Ara'aita in kana 'alal huda. Ya, itu ayat yang ke-11. Ya, dengarkan ya. Selanjutnya ayat yang ke-12. Au amara bittaqwa. Saya ulangi. Au amara bittaqwa. Saya ulangi sekali lagi. Au amara bittaqwa. Ya, itu ayat 11 sampai ayat ke-12. Ya. Papa akan ulangi dari ayat ke-9 sampai ayat yang ke-12. Ya, dengarkan baik-baik supaya kalian bisa menghafalnya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bittaqwa. Au amara bittaqwa. Ya, itulah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Ya. Ya, masih semangat anak-anak? Ya, masih semangat ya. Oke, kita lanjutkan ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Ya, dengarkan baik-baik. Bapak akan bacakan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ya, itu ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Saya ulangi. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ya, lanjut ayat yang ke-15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya, Bapak ulangi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-16. Nasiyatin kathibatin khati'ah. Ya, Bapak ulangi. Nasiyatin kathibatin khati'ah. Ya. Saya ulangi ya dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Dengarkan baik-baik,
pahami baik-baik. Semoga kalian semua bisa menghafalnya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin katsibatin khati'ah. Ya, itulah ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Selanjutnya ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ya. Dengarkan baik-baik supaya kalian bisa menghafalnya. Falyad'u nadiya. Ya, Bapak ulangi. Falyad'u nadiya. Itu ayat yang ke-17. Selanjutnya ayat yang ke-18. Sanad'u zabaniya. Sanad'u zabaniya. Selanjutnya ayat yang ke-19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, Bapak ulangi dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Dengarkan baik-baik ya. Falyad'u nadiya. Sanad'u zabaniya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Ya, itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang menghafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-19. Tak lupa Bapak pesankan kepada anak-anakku sekalian supaya kalian mengulang-ulang hafalan ini. Jangan cuma dibaca, tapi benar-benar dihafalkan dan selalu dibaca dalam salat kalian. Adapun anak-anakku, hikmah orang yang sering membaca Al-Quran, yang senantiasa menghafal Al-Quran, yang pertama akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dikatakan bahwa satu huruf akan mendapatkan 10 kali lipat pahala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran sampai khatam Al-Quran, coba kita bayangkan berapa pahala yang akan kita dapatkan. Terus yang kedua, hikmah yang kedua anakku, yaitu derajatnya akan diangkat oleh Allah. Derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa. Ya. Yang keempat yaitu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Terus hikmah yang kelima, penyakit bisa sembuh dengan membaca Al-Quran. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, apabila dia punya penyakit, ya, maka dia akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hikmah yang keenam yaitu dihadiri malaikat. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, senantiasa disaksikan oleh malaikat, dihadiri oleh malaikat. Dan yang terakhir, hikmah yang ketujuh, yaitu memperoleh kedudukan tinggi di surga. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan mendapatkan daripada kedudukan yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi, Pak Guru pesan jaga kesehatan kalian ya. Belajar yang tekun, belajar yang rajin di rumah. Oke, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.